Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas ditakdirkannya kita pada kesempatan ini bertemu kembali dalam pembahasan Asma'ul Husna, bagaimana meneladani Allah dengan Asma'ul Husna itu dalam membentuk akhlak kita sehari-hari. Kali ini kita akan bahas Asma'ul Husna Al-Halim yang diartikan pada umumnya dalam bahasa Indonesia menjadi yang maha santun. Namun terjemahan tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan apa sesungguhnya Al-Halim itu. Lebih dari yang maha santun. Tapi saya pagi ini akan kutipkan surah Al-Baqarah ayat 263 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya perkataan yang ma'ruf, yang baik menurut lingkungan setempat antara pembicara dengan yang diajak bicara, dan memberikan ampunan itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan menyakiti. Wallahu ghaniyun, Allah itu tidak memerlukan sedekah sebenarnya. Allah sudah cukup mencukupi dirinya sendiri. Enggak perlu sedekah kita. Sedekah kita itu merupakan keperluan kita. Halimun, Allah itu maha santun. Dari ayat 263 surah Al-Baqarah ini kita dapat simpulkan bahwa sedekah atau infak fisabilillah yang disertai dengan melukai perasaan penerimanya itu sesungguhnya merupakan dosa. Pelakunya layak untuk mendapatkan azab dari Allah. Pengertian Al-Halim, Allah yang maha santun, adalah bahwa Allah tidak menjatuhkan azab kepada pelaku dosa itu, melainkan menundanya, memberi kesempatan yang bersangkutan untuk mohon ampun atau bertobat. Itu salah satu di antara halimnya Allah yang saya kira tidak
cakup di dalam pengertian santun. Karena santun di dalam pergaulan sehari-hari itu artinya pergaulan yang baik. Nah, kebaikannya seperti apa? Sudah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ini. Dan tentunya ada surah-surah yang lain, ayat-ayat yang lain yang menjelaskannya. Namun kita untuk mempersingkat pengertian yang kita harus tangkap, itulah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Tafsir As-Sa'di mengartikan Halim sebagai berikut. Halim itu artinya halimun alaman asohu. Allah sangat santun kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Coba, santun kepada orang yang bermaksiat. Apa kesantunannya? La yu'ajiluhu bi'uqubatin. Allah tidak begitu dia berdosa lalu menjatuhkan siksa. Tidak. Padahal Allah mampu kalau memang akan menjatuhkan siksa itu. Ma'a kudratihi alaih. Allah bisa, tapi tidak lakukan. Mengapa tidak dilakukan yang demikian itu oleh Allah? Itu karena walakin rahmatuhu wa ihsanuhu wa hilmuhu yamna'uhu mim mu'ajalatihi lil asin. Rahmahnya, ihsannya, halimnya yang dipunyai oleh Allah itulah yang mencegahnya, yang menyebabkan tidak dijatuhkannya siksa itu segera bagi pelaku dosa. Bal yumhilhum wa yusarrif lahum al-ayati la'allahum yarji'una ilaihi wa yunibuna ilaihi. Akan tetapi Allah sebenarnya dengan menunda menjatuhkan siksa itu karena Allah mengharap dia bisa kembali, dia bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu An-Nabilusi menyatakan Al-Halim huwa yarghabu bil afwi. Al-Halim itu artinya Allah yang maha menyukai, maha mencintai untuk memberikan ampun, memberikan maaf. Wala yusari'u bil uqubah. Allah tidak suka begitu ada yang dosa lalu menjatuhkan siksanya. Itulah beberapa pengertian tentang makna Al-Halim. Bagaimana berakhlak meneladani Al-Halim itu ada 3 poin. Yang pertama, ayattasifal mu'min bil hilmi. Orang mukmin itu harus meneladani halimnya Allah itu. Li'annal hilma sayyidul akhlak. Berlaku santun itu adalah akhlak yang tertinggi. Ada sabda Nabi Muhammad SAW ketika beliau diminta untuk memohonkan dijatuhkannya siksa kepada orang-orang yang menghina beliau di Taif. Beliau bersabda begini, lam nub'as la'anan. Aku tidak diutus untuk memberikan laknat. Hatta nal'anan nas. Sehingga aku suka melaknat orang. Bukan, aku tidak diutus tidak untuk itu. Walasna qudatan linuhasiba an-nasa. Dan aku tidak diutus untuk menjadi hakim yang setiap hari menuntut orang, memutus, menghukum orang. Bukan. Walakinnana
du'atun ilallah. Akan tetapi aku diutus untuk mengajak orang kembali kepada Allah, dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mu'min alla yaghdab. Orang mukmin itu sebaiknya tidak mudah marah. Fa innal insan idza ghadaba ghabat anhul haqa'iq. Orang itu kalau marah, maka dia akan kehilangan kebenaran-kebenaran yang mestinya dia bisa punyai. Wartakabat hamaqatin, dan dia akan menumpuk kebodohan-kebodohan dengan kemarahan tadi. Yandamu alaiha asad dan nadam, yang merupakan kebodohan yang menjadi pangkal penyesalan dia yang sangat menyesal. Yang kedua. Yang ketiga, ayyamurral mu'min bihadhil marahilis salas. Orang mukmin itu harus menempuh 3 jalan ini yang ditunjukkan oleh surah Ali Imran ayat 134. Yang pertama, kazmul ghaidh. Dia menahan amarah. Amarah itu harus dikelola. Salah satu di antaranya mesti ditahan. Kapan pantas untuk dikeluarkan, kapan perlu disimpan. Karena mendidik memang kadang-kadang diperlukan untuk tegas, tapi bukan marah. Yang kedua, al-afu anin nas, memberikan maaf kepada orang. Yang ketiga, muqabalatul isaah bil ihsan, merespon kesalahan orang lain dengan ihsan. Itulah beberapa hal yang dapat kita petik bagaimana berakhlak meneladani al-asma'ul husna yang kali ini terkait dengan al-halim. Dan untuk menutup uraian ini saya akan kutipkan salah satu pepatah yang saya ambil dari bahasa Arab yang bunyinya begini. Man istughdiba walam yaghdab fahuwa himar. Siapa yang ada hal-hal lain yang menyebabkan dia mestinya marah, kok tidak bisa marah, itu kayak keledai. Wa man isturdiya walam yaghdab fahuwa syaiton. Siapa yang diminta ridhonya, diminta maafnya, tidak memberikannya, maka dia itu setan. Itulah pemirsa rahimakumullah, beberapa poin yang bisa kita petik dari meneladani asma Allah yang sangat indah yang menjadi miliknya yang kali ini terkait dengan Al-Halim. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.